Putaran terakhir di Sentul. Darah menyembur ketika Jimmy Basri menabrak sesuatu yang seharusnya tidak ada di lintasan. Adrenalinnya melonjak saat ia berusaha mengendalikan mobilnya yang meluncur liar. Debu dan serpihan berterbangan, menciptakan kabut pekat di belakangnya. Di cermin spion, ia melihat mobil-mobil lain berusaha menghindari tabrakan beruntun yang tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, sebuah figur manusia yang berjalan kaku di lintasan menjadi pusat perhatian. Bukan kecelakaan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Jimmy, apa yang terjadi?" Suara Anton Halim terdengar di radio penuh dengan ketegangan. "Entahlah, Tony. Ada sesuatu di lintasan." "Ini bukan manusia," jawab Jimmy. Suaranya bergetar meskipun ia mencoba tetap tenang. Kiki Santoso yang berada di tribun melihat segalanya dengan mata membelalak. Ia memegang radio dengan erat, berusaha memberikan instruksi yang jelas di tengah kebingungan. "Hati-hati semua, ada masalah di lintasan. Berkumpul di titik aman." Sementara itu, Diko Putra berada di pit lane memperhatikan dengan cemas. Matanya menangkap bekas benturan pada area suspensi Ford yang baru saja diperiksa. "Ini bisa jadi masalah besar nanti," gumamnya, mencatat semua detail di pikirannya. Kekacauan menyebar seperti api. Penonton di tribun mulai panik, beberapa berusaha mencari jalan keluar, sementara yang lain terdiam terpaku oleh rasa takut. Jimmy berusaha menenangkan napasnya sambil menarik mobil ke samping, menghindari tabrakan lebih lanjut. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tangannya gemetar pada setir. Kiki dengan cepat mengarahkan truk keselamatan ke lintasan untuk menyelamatkan Jimmy. "Tahan di sana, Jimmy. Aku datang!" Teriaknya melalui radio, suaranya tegas meski hatinya berdebar kencang. Truk keselamatan meluncur ke arah Jimmy, dan Kiki dengan kecekatan yang luar biasa berhasil mendekat tanpa menambah kekacauan. Jimmy membuka pintu mobilnya dengan tangan gemetar, merasakan aroma bensin dan karet terbakar yang menyengat hidungnya. Ia melompat ke dalam truk, merasakan keselamatan sementara. "Tidak ada waktu, ayo pergi," desak Kiki, memacu truk keluar dari lintasan menuju area aman. Di tempat lain, Anton dan tim teknis berusaha keras mengumpulkan informasi dan menenangkan situasi. "Diko, periksa kendaraan lain. Kita perlu tahu seberapa parah kerusakannya," perintah Anton. Berusaha tetap tenang, meski situasi semakin memburuk. Diko mengangguk, segera bergerak menuju garasi. Ia tahu setiap detik berharga. Ia memperhatikan komponen-komponen pada kendaraan yang tertabrak, mengingatkan dirinya pada pentingnya setiap detail kecil. Dengan cepat, ia mencatat kondisi kendaraan, terutama pada bagian suspensi yang terkena dampak. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara PA sirkuit terdengar putus-putus, memberikan instruksi yang sulit dipahami. "Semua tim, segera tinggalkan area keamanan prioritas." Jimmy yang kini berada di tempat aman bersama Kiki mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Apa itu tadi, Ki? Bukan manusia. Terlalu lambat dan aneh." Kiki menggeleng, matanya masih terbelalak oleh kejadian tadi. "Aku tidak tahu, Jim. Tapi kita harus bersiap. Ini belum selesai." Mereka berdua tahu bahwa dunia yang mereka kenal telah berubah. Dari balik kaca depan truk, mereka bisa melihat para penonton berlarian, ketakutan menguasai semua orang. Jimmy merasakan dadanya sesak, kesadaran bahwa kehidupan normalnya mungkin telah berakhir menggantung berat di benaknya. Anton, yang kini memimpin operasi penyelamatan, memberi instruksi terakhir kepada timnya. "Kita harus bertahan. Gunakan semua yang kita punya untuk keluar dari sini dengan selamat." Sementara itu, Diko terus memeriksa kendaraan, memastikan setiap komponen penting tetap berfungsi meski dalam keadaan darurat. Ia tahu bahwa kecerobohan kecil bisa berakibat fatal. Di tengah segala kepanikan dan kebingungan, Jimmy berdoa dalam hati, berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir.
Namun dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin akan datang. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Di kejauhan, suara-suara aneh mulai terdengar mengisyaratkan bahwa ancaman belum berakhir. Jimmy menatap Kiki, kesadaran bahwa mereka harus bertahan hidup kini menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Bersama, mereka harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini dengan harapan yang tipis namun tetap ada. Menara media di sirkuit Sentul menjadi tempat berkumpul bagi para penyintas yang tersisa. Jimmy Basri, meskipun masih diliputi kecemasan, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu kedengaran adalah kunci untuk bertahan hidup dalam situasi genting seperti ini. Di sekelilingnya, para anggota tim bergerak cepat, memeriksa peralatan dan menyiapkan segala sesuatu yang mungkin mereka butuhkan. Anton Halim berdiri di tengah ruangan, matanya menatap tajam ke layar monitor yang menampilkan siaran berita dari berbagai kota yang kini telah runtuh. Perhatiannya semua, seru Anton dengan suara tegas namun tenang. Kita harus bergerak cepat. Kondisi semakin memburuk dan kita tidak punya banyak waktu. Siaran televisi terus menayangkan kekacauan yang terjadi di seluruh negeri. Kota-kota besar berubah menjadi zona perang dengan jalanan yang dipenuhi oleh mayat-mayat hidup yang berkeliaran tanpa tujuan. Suara sirine dan ledakan sesekali terdengar, menambah rasa gentar di hati setiap orang di ruangan itu. Lihat ini, kata Anton sambil menunjuk ke layar. Kita tidak sendirian. Ini terjadi di mana-mana. Kiki Santoso yang biasanya penuh semangat kini tampak lesu. Apa yang harus kita lakukan, Anton? Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya. Anton mengangguk, memahami kekhawatiran Kiki. Kita punya 2 kendaraan support hauler dan Ford modifikasi. Tapi bahan bakar kita terbatas. Kita harus memutuskan bagaimana memanfaatkannya. Reni Sari yang selalu tenang dan disiplin mengutarakan pendapatnya. Kita bisa mengirim 1 tim kecil ke garasi untuk menyiapkan kendaraan. Semakin cepat kita siap, semakin cepat kita bisa keluar dari sini. Betul, tambah Diko Putra yang sejak tadi sibuk dengan buku catatannya. Aku sudah memeriksa kondisi kendaraan. Ford memerlukan sedikit perbaikan pada steering column, tapi kita bisa mengatasinya. Baiklah, Anton menyusun rencana dengan cepat. Kita akan bagi menjadi 2 tim. 1 tim akan ke garasi bersama Diko untuk menyiapkan kendaraan. Tim lainnya tetap di sini, siap dengan perlengkapan dan mengawasi siaran. Jimmy mengangguk, menyetujui rencana Anton. Kita harus bergerak sekarang. Setiap detik berharga. Dengan cepat, Reni, Diko, dan beberapa anggota lainnya bergerak menuju garasi. Mereka tahu waktu mereka terbatas. Sementara itu, Jimmy tetap berada di pusat media bersama Anton, Kiki, dan yang lain. Ia merasakan dadanya kembali sesak. Tekanan untuk tetap bertahan demi timnya begitu kuat. Emma Putri yang duduk di sudut ruangan memberikan semangat kepada anggota tim yang lain. Kita bisa melewati ini. Jangan kehilangan harapan. Di layar, berita terus bergulir, menampilkan kehancuran dan kepanikan yang melanda setiap sudut kota. Anton menghela napas panjang, merasa berat dengan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ia menatap Jimmy, menyiratkan bahwa mereka harus tetap fokus dan tidak boleh terpecah oleh rasa takut. Kita harus bertahan, Jim, kata Anton dengan nada yang lebih rendah namun penuh tekad. Kita tidak punya pilihan lain. Jimmy menatap Anton lalu mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Di luar sana, dunia mungkin telah berubah menjadi mimpi buruk. Tetapi di dalam ruangan ini, mereka masih memiliki harapan tipis untuk bertahan. Sementara itu, di garasi, Diko dan timnya bekerja cepat. Mereka memeriksa setiap komponen penting, memastikan tidak ada yang terlewat. Ketika Diko memeriksa steering column, ia tersenyum kecil, merasa yakin bahwa mereka masih bisa memperbaikinya meskipun dalam keadaan darurat. Semua komponen masih bisa digunakan.
Kita hanya perlu sedikit improvisasi, ujar Diko dengan nada optimis. Reni memberinya anggukan setuju. Bagus, kita harus siap dalam waktu 1 jam. Tidak boleh ada kesalahan. Waktu terus berjalan, dan ketegangan di pusat media semakin terasa. Jimmy kembali berdoa dalam hati, berharap semua ini cepat berlalu. Ia memandangi rekan-rekannya satu persatu, menyadari bahwa setiap dari mereka adalah bagian penting dari keselamatan bersama. Di luar, suara-suara aneh semakin mendekat menandakan bahwa ancaman masih mengintai. Meskipun demikian, Jimmy tahu bahwa mereka tidak akan menyerah. Dengan kerjasama dan semangat gotong royong, mereka akan menemukan cara untuk bertahan hidup apapun yang terjadi. Turun ke pit row. Di tengah hiruk-pikuk suara zombie yang mendekat, Jimmy Basri dan timnya merasakan ketegangan yang semakin membuncah. Mereka harus bergerak cepat menuju garasi di pit row. Berbekal keberanian dan tekad untuk bertahan hidup, Jimmy memimpin rombongan kecil ini dengan langkah tegas. "Semua siap?" tanya Jimmy. Suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh di luar. Diko Putra yang selalu humoris meskipun dalam situasi genting, mengangguk sambil menepuk punggung Jimmy. "Ayo Mas, kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih cepat dari mereka," katanya sambil tersenyum tipis. Reni Sari yang dikenal dingin saat bertugas memimpin dari depan, memastikan bahwa jalan menuju garasi aman. Waluyo, dengan insting penjaganya yang kuat, mengikuti di belakang, siap menghadapi ancaman dari arah manapun. Di belakang mereka, Rudi Gunawan dan Anton Halim berusaha menjaga agar kelompok tetap rapat dan tidak tercerai-berai. Di lorong sempit menuju pit row, suasana mencekam. Jimmy bisa merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Setiap bayangan atau suara samar membuat mereka semua waspada. Semakin dekat mereka ke garasi, semakin berat tekanan yang dirasakan oleh Jimmy. Namun dia tahu, mereka harus berhasil mendapatkan kendaraan yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari neraka ini. Sesampainya di garasi, Diko bergerak cepat. Ia langsung menuju deretan kendaraan yang tersedia, matanya mencari kemungkinan untuk menyelamatkan mereka semua. "Ada 6 kendaraan di sini, tapi tidak semuanya bisa kita pakai," gumamnya sambil memeriksa satu persatu. Diko menemukan 2 kendaraan yang tampaknya masih bisa digunakan, Support Hauler dan Ford Touring modifikasi. Ia tersenyum samar, merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan. Namun ketika Diko memeriksa Ford, ia menemukan sesuatu yang meresahkan. Steering column menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang lebih parah dari yang ia duga. "Kita harus sangat hati-hati dengan Ford ini. Steering column-nya butuh perhatian khusus," katanya kepada Jimmy, yang berdiri di dekatnya, matanya waspada mengawasi sekitar. Sementara itu, di sisi lain garasi, Reni dan Waluyo memeriksa support hauler. Mereka menemukan sedikit kebocoran pada fuel cell, sebuah detail yang bisa menjadi bencana jika tidak ditangani dengan benar. "Ini bisa menjadi masalah besar kalau kita tidak segera memperbaikinya," ujar Reni dengan nada serius. Jimmy mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. "Kita tidak punya banyak waktu. Diko, bisakah kamu mengimprovisasi sesuatu untuk sementara?" tanyanya penuh harap. "Bisa Mas, saya akan coba lakukan yang terbaik," jawab Diko, sambil merogoh alat-alat bengkel yang tersisa. Ia mulai bekerja dengan cekatan, tangannya bergerak cepat dan penuh keahlian. Sementara itu, Anton memanfaatkan sistem PA untuk mengalihkan perhatian zombie dengan suara-suara statis dan pengumuman palsu. Memberikan lebih banyak waktu bagi Diko untuk memperbaiki kendaraan. Dalam waktu singkat, Diko berhasil membuat beberapa perbaikan darurat pada steering column dan fuel cell. Meskipun dia tahu ini hanya solusi sementara, setidaknya mereka sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. "Kita harus segera pergi sebelum mereka menyadari trik kita," kata Diko, sambil menyeka keringat dari dahinya. Jimmy merasakan adrenalin mengalir dalam pembuluh darahnya. Ia tahu ini adalah momen penentu. "Semua masuk ke kendaraan.
Kita harus keluar dari sini sekarang, perintahnya dengan tegas. Mbeda sembutin masuk ke dalam kendaraan. Reni dan Waluyo mengamankan peralatan yang mungkin berguna selama pelarian. Diko duduk di belakang kemudi Ford, sementara Jimmy mengatur strategi keluar dari garasi dengan hati-hati. Saat mesin kendaraan mulai menderu, Jimmy merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap detik berharga, setiap keputusan bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Ia menarik napas panjang, berdoa dalam hati agar mereka semua bisa selamat dari mimpi buruk ini. Dengan suara mesin yang menggema, mereka mulai meninggalkan garasi, meluncur menuju jalan keluar yang syarat bahaya. Di luar, zombie sudah mulai berkumpul, tertarik oleh suara dan gerakan mereka. Namun dengan koordinasi yang baik dan keberanian yang membara, Jimmy dan timnya berhasil menembus kerumunan, memacu kendaraan menuju keselamatan. Di tengah semua ini, Jimmy tahu, ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi untuk saat ini, mereka telah berhasil mengambil satu langkah menuju harapan yang lebih baik, bengkel yang terkepung. Jimmy memacu kendaraan dengan kecepatan yang menegangkan, merasakan setiap getaran dari jalan yang retak di bawah roda. Suara gerombolan zombie mengejar mereka seperti gema dari neraka, semakin mendekat setiap detiknya. Hatinya berdetak kencang, tetapi dia tahu tidak boleh lepas kendali. Di sebelahnya, Diko menggenggam setir dengan erat, matanya fokus pada jalan, sementara Reni dan Waluyo di belakang berusaha menjaga keseimbangan barang-barang yang mereka bawa. Mereka sampai di garasi utama sirkuit, tempat yang dulu menjadi pusat persiapan balapan, kini berubah menjadi benteng pertahanan terakhir. Diko segera melompat keluar dari kendaraan begitu mereka berhenti, bergegas menuju Ford yang perlu diperbaiki. Jimmy mengikuti dengan cepat, memberi instruksi pada yang lain untuk bersiap menghadapi serangan yang bisa datang kapan saja. Reni, Waluyo, jaga pintu. Kita perlu waktu untuk memperbaiki ini sebelum kita bisa pergi lagi, teriak Jimmy sambil mengambil alat dari kotak peralatan yang tergeletak di meja bengkel. Reni mengangguk, matanya tajam mengawasi pintu masuk. Sementara Waluyo berdiri di sebelahnya dengan posisi siap. Keduanya tahu betul bahwa setiap detik berharga dan mereka harus menahan apapun yang mencoba masuk. Suara dentuman keras terdengar dari luar, membuat mereka semakin waspada. Di dalam bengkel, Diko dan Sari bekerja dengan kecepatan yang menakjubkan. Diko berkonsentrasi pada Ford, mencoba memperbaiki steering column yang rusak. Sementara Sari memeriksa kembali fuel cell yang sempat diperbaiki. Kehadiran Anton dan Jimmy menambah tangan yang diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, suara kaca pecah menggema di seluruh ruangan. Rudy yang berdiri di sisi lain berteriak, "Mereka sudah masuk!" Kepanikan seketika melanda, tetapi Jimmy berteriak, "Tetap fokus. Kita harus selesaikan ini sekarang." Rudy dan Waluyo berlari untuk menahan gerombolan zombie yang mulai menerobos masuk. Rudy berjuang dengan panik, mencoba menahan pintu yang hampir jebol. Waluyo dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa memukul mundur zombie yang berhasil menerobos. Namun, pertahanan mereka mulai goyah saat semakin banyak zombie yang menyerbu. Rudy dalam upaya terakhirnya terserang dan diseret ke belakang oleh zombie. Jeritannya mengguncang hati yang lain, tetapi tidak ada waktu untuk berduka. Waluyo, dengan tekad dan keberanian yang luar biasa, menutup pintu dengan tubuhnya, memberikan waktu bagi yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. "Diko, cepat selesaikan!" teriak Jimmy, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan dan harapan yang tersisa. Diko bekerja dengan sekuat tenaga, tangannya bergerak cepat. Sementara suara di belakangnya semakin menggila. Jimmy memalingkan wajahnya sejenak melihat Waluyo berjuang mati-matian menahan pintu. Tatapannya seolah mengucapkan selamat tinggal, dan Jimmy tahu
mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Akhirnya, Diko berhasil menyelesaikan perbaikan darurat. "Selesai, kita bisa pergi sekarang," katanya dengan suara yang hampir patah. Tanpa membuang waktu, Jimmy memimpin yang lain keluar dari bengkel, meninggalkan Waluyo yang masih berjuang di belakang. Mereka semua bergegas masuk ke dalam kendaraan. Dengan hati yang penuh kesedihan dan tekad yang tak tergoyahkan, Jimmy menyalakan mesin, dan dengan sekali lagi mereka melaju keluar dari garasi, meninggalkan suara-suara mengerikan di belakang mereka. Di dalam kendaraan, suasana hening sejenak. Kehilangan Rudy dan Waluyo meninggalkan luka mendalam di hati mereka. Namun mereka tahu ini adalah harga dari perjuangan untuk bertahan hidup. Jimmy mengalihkan pandangannya dari jalan sejenak, menatap teman-temannya yang tersisa dengan mata penuh tekad. Mereka harus terus bergerak demi mereka yang telah berkorban. Saat kendaraan melaju, Jimmy berdoa dalam hatinya, berharap pengorbanan ini tidak sia-sia dan mereka akan menemukan keselamatan di ujung jalan yang panjang dan berbahaya ini. Putaran terakhir di Sentul. Mesin kendaraan meraung, menggema di dalam garasi yang kini kosong. Jimmy memegang erat setir support hauler, matanya menatap lurus ke depan, mencari jalan keluar di antara bayangan zombie yang berkeliaran di luar. Di sebelahnya, Anton memeriksa peta kecil yang dipegangnya, mencari rute tercepat menuju jalan servis. Di belakang, Diko dan Sari Wulandari bersiap di dalam Ford Touring, yang mesinnya sudah bergetar siap melaju. "Semua siap?" tanya Jimmy, suaranya tegang namun tegas. Tatapannya bertemu dengan Reni yang duduk di belakang, wajahnya dingin dan fokus. "Kita harus cepat." Dari radio, suara Emma terdengar samar, penuh kecemasan. "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Kedua kendaraan itu menyusuri jalur sempit menuju pit row, mesin menggeram seiring dengan ketegangan yang menggantung di udara. Diko yang mengemudikan Ford merasakan setiap getaran aneh pada setir. Dia tahu perbaikan sementara yang dilakukannya bisa sewaktu-waktu gagal. Namun tidak ada pilihan lain. Saat mereka mendekati tikungan terakhir, zombie mulai memenuhi jalan. Tangan-tangan mereka terulur mencari mangsa. Jimmy menginjak pedal gas lebih dalam, hauler melaju menerobos kerumunan, menciptakan celah bagi Ford untuk mengikutinya. Namun ketika Ford berusaha mengikuti, tiba-tiba saja setirnya terasa berat. Diko berusaha mengendalikan kendaraan, tapi mobil mulai berbelok sendiri. "Steering column-nya," teriaknya. Suaranya tenggelam dalam deru mesin dan jeritan zombie. "Aku kehilangan kontrol." Jimmy melihat ke belakang melalui kaca spion, menyaksikan Ford yang tergelincir dan menabrak tembok dengan dentuman keras. Diko terjebak di dalam, wajahnya pucat saat zombie mulai mengerumuni kendaraan yang terguling. Waktu seolah melambat sejenak, suara Anton memanggil Diko terdengar samar dalam kekacauan itu. "Diko!" jerit Sari di dalam hauler, tangannya mencengkeram kursi dengan putus asa. Reni yang menyadari situasi semakin buruk memerintahkan Jimmy melalui radio yang mulai putus-putus. "Jimmy, kita harus pergi sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan." Hati Jimmy berperang dengan logika. Dia tahu menyelamatkan Diko berarti mempertaruhkan nyawa semua orang di dalam hauler. Dengan berat hati, dia memutar setir, meninggalkan Ford yang terjebak di belakang. Air mata mengalir di wajahnya, rasa bersalah menusuk hatinya seperti belati. Kendaraan melaju keluar dari pit row, meninggalkan suara-suara mengerikan dan bayangan Diko yang terperangkap. Dalam kabin hauler, suasana mencekam dan hening. Mereka semua merasakan kehilangan yang dalam, namun juga tahu bahwa keputusan Jimmy adalah satu-satunya pilihan. Di dalam kepala Jimmy, suara Diko terus terngiang. Rasa bersalah yang menyakitkan mengguncang keyakinannya, namun dia memaksa diri untuk fokus pada jalan di depan. Mereka harus terus bergerak demi mereka yang telah jatuh dan demi harapan yang masih tersisa di ujung jalan ini. "Maaf, Diko," bisiknya dalam hati, sementara hauler melaju semakin jauh, meninggalkan jejak kesedihan dan pengorbanan di belakang.
Keberanian dan keteguhan mereka diuji dan mereka tahu perjuangan ini masih jauh dari selesai. Kembali ke benteng. Jimmy mengintip ke belakang, melihat bayangan Ford yang semakin mengecil di kejauhan, terjebak dalam kerumunan zombie yang semakin rapat. Di dalam hauler, suasana mencekam dan hening, hanya deru mesin yang menemani keheningan di antara mereka. Anton duduk di sampingnya, tangannya menggenggam erat peta yang sudah lusuh, berusaha merencanakan rute berikutnya. Mereka akhirnya tiba di menara, tempat yang dulu menjadi pusat koordinasi mereka. Namun apa yang mereka temukan jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Pintu-pintu terbuka, kaca-kaca pecah, dan jejak darah memenuhi lantai. Bau kematian menyusup ke dalam hidung mereka, membuat semua orang menahan napas. Semua tetap waspada, kata Reni dengan suara tegas, meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Emma berjalan di depan dengan Bima dan Waluyo mengamankan bagian belakang. Mereka bergerak perlahan, setiap langkah terasa berat, dengan beban kehilangan yang baru saja mereka alami. Di lorong menuju ruang siaran, mereka menemukan Kiki. Tubuhnya tergeletak di lantai, wajahnya tertutup rambut kusut yang berlumuran darah. Jimmy berlutut di samping tubuh Kiki, merasakan dinginnya kehilangan yang lain. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan, namun dia tahu mereka tidak punya waktu untuk berlama-lama. Kita harus pergi. Suara Anton memecah kesunyian. Bahan bakar kita terbatas, dan kita harus memutuskan siapa yang akan ikut. Mereka berkumpul di ruang siaran, berusaha menghitung jumlah orang yang selamat. 12 orang, namun hauler hanya bisa membawa 5 orang dengan bahan bakar yang tersisa. Keputusan harus dibuat, dan waktu semakin menipis. Emma berdiri di depan kelompok, suaranya tenang namun tegas. Kita harus memilih berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Siapa yang bisa memberikan kontribusi terbaik dalam perjalanan ini? Diskusi berlangsung sengit, setiap orang berusaha menyampaikan argumen mereka. Reni dan Bima dengan keahlian tempur dan navigasi mereka jelas menjadi pilihan utama. Emma dengan ketenangannya yang menenangkan juga harus ikut. Namun, pilihan lainnya tidak mudah. Kita harus adil, kata Tony, suaranya terdengar tegas. Jika kita hanya memilih berdasarkan emosi, kita tidak akan bertahan. Akhirnya setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan untuk menggunakan undian untuk menentukan 2 orang terakhir yang akan ikut. Keputusan yang menyakitkan, namun yang paling adil di antara pilihan yang ada. Jimmy melihat ke sekeliling, wajah-wajah yang penuh harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa setiap orang di ruangan ini menginginkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun kenyataan memaksa mereka untuk membuat pilihan yang brutal. Dengan tangan gemetar, Emma menarik 2 nama dari undian. Wajah-wajah penuh ketegangan menunggu hasilnya. Ketika nama-nama itu disebut, ada kelegaan sekaligus kesedihan yang memenuhi ruangan. Mereka yang terpilih akan ikut dalam perjalanan berbahaya, sementara yang lain harus menerima nasib mereka di menara yang semakin rusak. Dengan hati yang berat, Jimmy dan yang lainnya kembali ke hauler. Mereka yang terpilih, termasuk Sari dan Rudy, naik ke dalam kendaraan dengan diam. Suara mesin yang menyala kembali membawa mereka menjauh dari tempat yang kini hanya meninggalkan kenangan pahit. Saat hauler melaju meninggalkan menara, Jimmy menatap ke depan, berusaha fokus pada jalan yang harus mereka tempuh. Di belakangnya, mereka meninggalkan lebih dari sekadar bangunan yang hancur. Mereka meninggalkan harapan, mimpi, dan teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjuangan mereka. Namun Jimmy tahu bahwa mereka harus terus bergerak. Di tengah keputusasaan, harapan tipis masih ada di depan dan mereka harus mencapainya. Dengan tekad yang baru, dia memegang erat setir, siap menghadapi apapun yang menunggu di ujung jalan ini. Melintasi kota yang menyala, Jimmy menggenggam erat setir hauler, matanya fokus menatap jalan yang membentang di depannya. Di luar, dunia tampak seolah berubah menjadi neraka. Asap hitam mengepul dari bangunan-bangunan yang terbakar, sementara api memakan sisa-sisa peradaban dengan rakus. Di antara reruntuhan, siluet-siluet manusia bergerak lambat,
dengan langkah tak teratur, menambah ketegangan. Suara mesin hauler menderu, memecah keheningan mencekam yang menyelimuti mereka. Di dalam kendaraan, Emma duduk diam dengan tatapan kosong, sementara Bima sibuk mempelajari peta yang lusuh, mencari rute alternatif yang aman. Anton mengawasi jalan dari jendela samping, kewaspadaannya tidak pernah surut. Sari yang duduk di belakang bersiap dengan alat-alat mekanik, seolah siap menghadapi segala kemungkinan. Jalan ini akan membawa kita ke pinggiran kota, kata Bima. Suaranya tenang meski situasi genting. Tapi kita harus waspada. Ada laporan tentang checkpoint liar di sekitar sini. Kata-katanya menggantung di udara, menambah beban di pundak mereka. Checkpoint liar berarti bahaya baru mungkin. Kelompok yang sama putus asanya dengan mereka, atau mungkin lebih buruk. Jimmy mengangguk, mencoba menenangkan diri. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya bisa berarti hidup atau mati bagi mereka semua. Saat mereka melaju, kilasan masa lalu melintas di benak Jimmy. Seolah kembali ke masa sebelum semuanya runtuh. Ketika sorak-sorai penonton masih menggema di telinganya. Dia bisa merasakan adrenalin dari balapan terakhir, podium yang menanti, dan keluarganya yang selalu mendukung. Kenangan itu terasa jauh, hampir seperti mimpi yang tak lagi bisa diraih. Jalan raya yang mereka lalui dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan. Beberapa masih mengeluarkan asap tipis. Mobil-mobil yang terbakar berbaris di sisi jalan, seolah menjadi monumen bisu dari kehancuran yang melanda. Di kejauhan, suara sirene yang memudar memberitahu mereka bahwa polisi sudah lama meninggalkan pos mereka, meninggalkan kota untuk nasibnya sendiri. "Perhatikan kiri!" Teriak Anton tiba-tiba menunjuk ke arah sekelompok zombie yang bergerak cepat menuju mereka. Jimmy dengan sigap menginjak pedal gas, memacu hauler, lebih cepat melewati jalan yang penuh rintangan. Sementara itu, Emma menatap keluar jendela, melihat kota yang dulu pernah hidup kini hanya menjadi bayangan masa lalu. Dia merasakan duka yang dalam, tetapi juga tekad yang membara untuk bertahan hidup. Mereka harus terus bergerak apapun yang terjadi. Di suatu titik, komunikasi radio yang mereka andalkan tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menakutkan. Jimmy mencoba memperbaiki sinyal, namun usaha itu sia-sia. Mereka sekarang benar-benar sendirian, tanpa panduan atau informasi dari luar. Perjalanan mereka semakin sulit ketika jalan yang mereka lalui mulai dipenuhi puing-puing dan kendaraan yang hancur. Sari dengan ketenangannya yang khas, turun tangan membantu mengarahkan Jimmy melewati rintangan. Walau situasinya penuh tekanan, tim ini bekerja sama seperti mesin yang terawat baik. Masing-masing tahu peran dan tanggung jawabnya. Saat senja mulai turun, langit di atas mereka berubah menjadi kanvas merah dan oranye, seolah mencerminkan api yang membakar di bawah. Di kejauhan mereka bisa melihat siluet bangunan yang masih berdiri tegak, meski sebagian besar sudah hangus. Jimmy menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir rasa takut yang merayap. Dia tahu, di tengah kehancuran ini, harapan masih ada, meski tipis. Mereka harus bertahan demi diri mereka sendiri dan demi mereka yang tertinggal di belakang. Dengan tekad yang baru, Jimmy memacu hauler ke depan, meninggalkan kota yang menyala di belakang mereka. Meski perjalanan ini penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, mereka tahu bahwa satu-satunya jalan adalah terus maju. Di balik reruntuhan dan api, mungkin ada keselamatan yang menunggu, dan mereka tidak akan berhenti sampai menemukannya. Jalur desa yang mereka lalui semakin sepi, hanya diisi suara mesin hauler yang menderu, dan suara langkah kaki yang samar dari kejauhan. Cahaya lampu depan menerangi jalan berdebu yang berkelok, menembus kegelapan yang semakin pekat. Jimmy menggenggam erat setir, matanya tetap terfokus ke depan meski pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Di sampingnya, Anton duduk dengan peta di tangannya, mencoba mencari jalur tercepat menuju Ocala.
Tiba-tiba di persimpangan jalan, mereka melihat sekelompok orang yang tampak putus asa berdiri di pinggir jalan. Beberapa dari mereka melambaikan tangan, memohon tumpangan. Jimmy memperlambat laju Howler, melemparkan pandangan ke arah Anton yang sudah menatap lurus ke depan dengan ekspresi penuh pertimbangan. "Kita tidak bisa berhenti," kata Anton dengan nada tegas, meski ada ketegangan yang jelas di suaranya. "Bahan bakar kita terbatas. Dan setiap detik yang kita buang bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati." Emma yang duduk di belakang melihat ke arah kelompok itu dengan tatapan penuh belas kasihan. "Mereka butuh bantuan kita," katanya pelan. Namun intonasinya jelas mengungkapkan kepeduliannya. "Kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Diskusi yang tampaknya hanya berlangsung beberapa detik itu terasa seperti selamanya. Jimmy merasakan beban keputusan ini semakin menekan pundaknya. Dia tahu setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri dan tidak ada yang bisa memastikan mereka semua akan selamat jika mengambil keputusan yang salah. "Apa yang harus kita lakukan, Jim?" tanya Sari, suaranya tenang namun penuh makna. Dia tahu tanggung jawab sebagai pemimpin ada di tangan Jimmy dan keputusan ini akan membentuk perjalanan mereka ke depan. Jimmy menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Dia menatap sejenak ke arah kelompok itu, melihat rasa putus asa di wajah mereka. Namun kemudian matanya kembali ke jalan, memikirkan keselamatan timnya yang saat ini berada dalam genggamannya. "Saya minta maaf," kata Jimmy akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Kita harus terus bergerak." Keputusan itu diikuti oleh keheningan yang berat. Emma menundukkan kepala, berusaha menerima keputusan sulit itu meski hatinya menolak. Anton memasukkan kembali peta ke dalam tas, tatapannya kembali fokus ke depan. Sementara itu Jimmy menginjak pedal gas lebih dalam, menjauhkan mereka dari persimpangan dan dari harapan orang-orang yang ditinggalkan di belakang. Perasaan bersalah merayap di benak Jimmy. Dia tahu keputusan ini akan menghantui mereka, terutama dirinya, namun dia juga tahu bahwa tanggung jawabnya adalah memastikan tim ini selamat. Di dunia yang sudah runtuh ini, kadang-kadang yang bisa dilakukan hanyalah bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Mereka melanjutkan perjalanan di jalan yang semakin sulit dan berliku. Bima, yang selalu tenang dan logis melihat keluar jendela, mencoba mengingatkan dirinya bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kepentingan mayoritas. Mereka semua tahu bahwa setiap keputusan yang diambil memerlukan pengorbanan, dan di tengah kekacauan ini, mereka harus belajar hidup dengan konsekuensinya. Saat malam semakin larut, Jimmy memandang ke langit yang kini dipenuhi oleh bintang-bintang, berharap bahwa di ujung perjalanan ini ada harapan yang menunggu. Dia tahu jalan menuju Ocala masih panjang dan penuh rintangan, tetapi dia bertekad untuk tidak menyerah. Dalam keheningan malam yang penuh ketidakpastian, mereka terus melaju, meninggalkan jejak di jalan tanah yang gelap dan penuh bahaya. Gerbang Ocala. Di ujung jalan yang gelap dan berdebu, siluet gerbang Ocala mulai terlihat. Lampu-lampu sorot menerangi area sekitar, menyorotkan cahaya yang menyilaukan di tengah pekatnya malam. Jimmy memandang dengan hati yang berat, tahu bahwa mereka harus melewati pos terakhir ini sebelum bisa merasakan sedikit keamanan. Ketegangan di dalam Howler terasa nyata, sama seperti ketidakpastian di luar. Anton yang duduk di sebelah Jimmy memeriksa peta sekali lagi, memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. "Kita sudah dekat," kata Anton dengan suara rendah, mencoba menenangkan suasana yang tegang. Bima yang duduk di belakang mengangguk pelan, mengerti bahwa ini adalah momen penting yang akan menentukan nasib mereka. Saat mereka mendekati gerbang, sekelompok tentara bersenjata muncul dari balik barikade. Salah satu dari mereka, seorang perwira dengan wajah lelah namun tegas, mengangkat tangan sebagai tanda berhenti. Jimmy memahami bahwa negosiasi akan segera dimulai. Dia memperlambat kendaraan dan menurunkan jendela. Angin malam yang dingin
dan penuh ketidakpastian menerpa wajahnya. "Selamat malam, Pak," sapa Jimmy, berusaha terdengar sopan meski hatinya berdebar kencang. "Kami dari Sentul mencari tempat aman di Ocala." Perwira itu memandang mereka dengan mata waspada, menilai setiap detail dengan cermat. "Kami punya aturan di sini," katanya, suara serak dari kelelahan. "Hanya mereka yang tidak menunjukkan gejala dan memiliki persediaan yang cukup bisa masuk. Kami juga harus melakukan pemeriksaan." Anton bergerak sedikit di kursinya, siap mengambil alih jika perlu. "Kami membawa persediaan, Pak. Dan kami tidak terinfeksi," tambahnya cepat, mencoba meyakinkan perwira tersebut. Perwira itu mengangguk, tetapi wajahnya tetap menunjukkan keraguan-raguan. "Kalau begitu, kalian harus meninggalkan beberapa barang dan menjalani pemeriksaan karantina terlebih dahulu." Keputusan ini seperti pukulan bagi kelompok. Mereka tahu bahwa setiap barang yang dimiliki adalah hasil dari perjuangan keras, dan meninggalkannya berarti kehilangan sebagian dari harapan mereka. Namun di sini, di tengah dunia yang sudah runtuh, kompromi adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Emma, yang selalu menjadi pusat moral kelompok, mencoba memberikan dukungan. "Kita harus menerima ini, Jimmy, demi keselamatan kita." Jimmy mengangguk, meski hatinya berat. "Baiklah, kami siap mengikuti aturan." Dia menghela napas, memandang Anton yang juga tampak berat hati. "Kita tinggalkan apa yang harus ditinggalkan." Tentara mulai memeriksa barang-barang mereka, mengambil persediaan yang dianggap berlebihan. Sari Wulandari, dengan ketenangan yang selalu dia miliki, membantu mengatur barang-barang yang akan mereka bawa. Keputusan ini terasa pahit, seperti merelakan bagian dari diri mereka sendiri. Saat pemeriksaan selesai, tentara mengarahkan mereka ke area karantina. Prosesnya singkat namun penuh ketidakpastian. Di tengah suasana yang tegang, Jimmy merasakan beban dunia baru ini semakin menekan. Di sini, di gerbang Ocala, mereka harus menerima kenyataan bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi yang tak terduga. Anton, dengan tekad yang kuat, memutuskan untuk mengambil risiko demi kelompok kecil mereka. "Kita Isa Semertan, kita harus bertahan," katanya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Ketika proses karantina usai, mereka akhirnya diizinkan masuk. Jimmy menginjak pedal gas, membawa Howler melewati gerbang yang kini terasa seperti batas antara kehidupan dan kematian. Di balik gerbang, mereka melihat sekelompok orang yang juga bertahan, saling memberi harapan di tengah keputusasaan. Jimmy sadar bahwa dunia telah berubah. Keterampilan balap yang dulu hanya untuk meraih podium kini menjadi alat untuk menjaga nyawa. Di sini, solidaritas adalah kunci, dan setiap tindakan harus dipikirkan dengan hati-hati. Mereka melaju pelan, meninggalkan gerbang Ocala di belakang. Di dalam hati, Jimmy tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Tetapi di sini, di tempat yang baru ini, mereka bisa bernapas sedikit lebih lega. Meski dunia telah berubah, harapan masih ada, dan mereka bertekad untuk menemukannya, apapun yang terjadi. Bendera turun. Di barak militer Ocala, kelompok kecil yang tersisa merasa lega, meski bayangan kehilangan masih menyelimuti mereka. Jimmy Basri, dengan wajah yang terlihat lebih tua dari sebelumnya, duduk di salah satu sudut barak sambil memandang langit-langit. Keterampilan balapnya yang dulu hanya untuk mengejar kemenangan kini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Dia merenung menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Anton Halim berdiri di dekat jendela menatap keluar ke arah lapangan yang dipenuhi oleh tentara dan pengungsi lainnya. "Kita sudah sampai di sini, Jim," katanya dengan suara yang tenang, namun penuh dengan makna. "Kita harus tetap bergerak." Emma Putri, yang selalu menjadi sumber empati dan kekuatan moral bagi kelompok, mengatur barang-barang yang mereka miliki dengan hati-hati. Setiap barang memiliki nilai, bukan hanya sebagai alat untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai pengingat dari perjalanan mereka. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat di sini akan mempengaruhi masa depan mereka.
Bima Arif dengan keahlian navigasinya memeriksa peta yang diberikan oleh tentara. Ada rencana pemulihan jangka panjang, katanya sambil menunjuk titik-titik strategis di peta. Ini bukan solusi penuh, tetapi setidaknya ada harapan. Sari Wulandari dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya membantu Bima dalam membaca peta. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu. Gotong royong adalah satu-satunya cara kita bisa bertahan di dunia yang sudah berubah ini. Jimmy mengangguk, merasa bahwa solidaritas adalah kunci untuk bertahan hidup. Dia mengingat bagaimana mereka semua bekerja sama untuk melewati setiap tantangan, dan dia tahu bahwa mereka harus terus melakukannya. Di luar, seorang tentara datang mendekat untuk memberikan briefing singkat tentang situasi terkini. Keadaan masih belum stabil, tetapi kami berusaha untuk menjaga keamanan di sini. Ada kemungkinan pemulihan, tetapi akan memakan waktu. Kelompok itu mendengarkan dengan seksama, memahami bahwa mereka harus bersabar dan siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Dunia baru ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka bertekad untuk menemukan jalan ke depan. Setelah briefing selesai, Jimmy dan yang lainnya berkumpul di sekitar meja sederhana. Mereka menata barang-barang, mengatur strategi untuk hari esok. Meski kehilangan masih menyakitkan, mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan untuk diri mereka sendiri dan untuk mereka yang telah pergi. Anton menatap Jimmy dengan pandangan yang penuh tekad. Kita harus terus maju, Jim. Kita harus menemukan cara untuk bertahan. Jimmy menghela napas, merasa berat di hati, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan keberanian yang baru ditemukan, dia menatap teman-temannya dan berkata, "Mari kita akan bertahan. Dengan harapan kecil yang kita miliki, kita akan menemukan jalan." Di luar barak, matahari mulai terbenam, memberikan cahaya hangat yang menyelimuti semua orang. Mereka berdiri bersama, melihat ke arah masa depan yang tidak pasti. Meski dunia telah berubah, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Dengan tekad yang kuat, mereka berjanji untuk saling mendukung dan menemukan cara untuk bertahan di dunia yang penuh tantangan ini. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi di sini, di tempat yang baru ini, mereka bisa bernapas sedikit lebih lega. Harapan masih ada dan mereka bertekad untuk menemukannya apapun yang terjadi.